nggak eksudat? Contohnya apa? Contoh eksudat nyata yang sering terjadi pada kita. High protein, ada white and red cell. Contoh eksudat. Apa namanya? Apanya dari jerawat yang eksudat? Apa cairannya namanya? Enaknya apa? Apa cairannya? Selain jerawat apa? Jerawat kan bentuk mikro dari sebuah inflamasi yang besar. Apa namanya? Udem apakah transfudan eksudat? Tidak ya, kalau fisiologi udem berbeda ya. Udem itu udem intersosial ya, bukan ya. Transfudan eksudat adalah akumulasi dari sebuah cairan yang mana kontennya berbeda ya. Kalau transfudan contohnya apa transfudan? Kemarin pemeriksaan Akumulasi cairan dengan tungkai, fisik pada berbeda. tungkai ditekan apa namanya? Apa ini namanya? Apakah ada namanya apa? Malaiusnya media lateral apakah ada? Akumulasi cairan dengan kasih konten isi yang berbeda, kandungan yang berbeda. Apakah ada yang dipencet nggak balik? Oh, Apa namanya? edem, Apa namanya? bikin edem. Apa? Kemarin ya? Posisi kemarin ya? Ada nggak pemeriksaan tungkai? Belum. Kita lihat tungkai dari tutup. Belum ada? Belum ada? Sudah ada 20 biosing. Oh, tapi sudah ada kan materinya kan? Apa pemeriksaan pada tungkai? Kemarin diajarin dengan fisik umum ya. Fisik umum. Ini ditekan. Ada orang-orang CHF. Apa namanya? Tadi udem belakangnya, depannya P, ada P-nya. Eating, Piting udem, itu kan enggak? Piting udem. edem. Piting udem ya. Ya. Apabila kakinya ada rembesan cairan dari plasma, dari vaskuler sehingga masuk ke jaring intersosial. Namun bedanya dia antara dia transsudat, ada transsudatnya, ataukah dia udem intersosial adalah kalau dia ada transsudatnya, ada proses transudasi, artinya ada air yang benar-benar ngantong dipencet, dia akan nggak balik karena seperti ada jeli di dalamnya, seperti kantong isi jeli ya kantong isi jeli dipencet nggak balik, seperti pasir ajaib gitu ya kalau punya anak-anak tuh ya, dipencet dia nggak balik bentuk jempol kita ya. Itu karena cara bedanya kalau dia udem intersosial, jadi selnya bengkak-bengkak, dipencet dia karena seperti jaringan yang membesar aja, jadi nggak ada air yang terjebak di situ, memang caranya besar-besar. Kayak sudah apa? Kayak protein konten, sel sel, contohnya apa? Pus, apa pus itu? Nah, ingat-ingat nih. Semoga pengetahuan dasar saya ini betul. Karena itu yang saya ingat sampai sekarang. Sama yang kemarin ya. Sama. Lebih menarik ini karena PA sejatinya PA adalah yang ini ya. Patologi ya. Ini ya. Sampai langsung ke upload. Yuk, apa tadi? Kalau kita belajar tentang ilmu patologi dasar, yang kita pelajari adalah terminologi. Artinya adalah definisi per definisi. Karena apa? Di sini menentukan nanti kedepannya Anda salah ngomong atau enggak ya. Salah ngomong asam folat, asam sulfat nggak salah ngomong. Enggak, itu karena itu backgroundnya bukan kesehatan ya, ini nggak apa-apa salah ngomong. Kalau Anda salah ngomong lah itu fatal, bisa masuk apa? Delik pidana ya. Jadi dimasukkan ke polisi langsung ya. Sampai
semua kuliah patologi pasti awal-awalnya gini. Patogenesis adalah perubahan morfologi adalah manifestasi klinis adalah karena ini adalah batasan-batasan definisi yang perlu kita tahu. Ya. Ini kita akan belajar ini. Dan pernah dengar ya? Nah ini ya. Sel normal dia memiliki siklus namanya homeostasis ya. Apabila dia kena stres atau injury, namanya apa namanya? Jejas ya, jejas sel ya. Entah dia dalam bentuk stres sel atau injury sel, apakah dia beradaptasi atau jika dia nanti akan cedera. Nah cedera dia tadi irreversible, dia balik normal ataukah irreversible menjadi apoptosis atau nekrosis. Ya ini siklus normal sebuah sel ya hidupnya ya. Namun apabila tidak normal, memang dia akan beradaptasi. Nah, adaptasi ini kita bahas. Patologi anatomi membahas tentang adaptasi sel. Ya. Nanti mungkin akan diulang-ulang oleh dosen yang lain, tapi memang iya harus diulang-ulang. Pernah dengar? Siap. Udah ya kemarin dibahas ya pernah ya. Contohnya apa nih? Bertambah jumlahnya. Orang prostat pun hiperplasi ya, hipertrofi. Benign prostat hiperplasia ya. Hiperplasi yang fisiologis ya, tadinya jumlahnya segini jadi banyak. Jumlahnya nambah jumlahnya ya, fisiologis. Ini setelah heparan dipotong dia otomatis membesar lagi ya. Apektomi. Makanya kalau donor hepar nanti insya Allah nambah lagi. Ya. Ini fisiologis, patologis, fisiologis, patologis, ya, patologis. Endometrium membesar karena stimulus dari estrogen itu nggak baik ya. Karena bawahnya. Karena apa namanya estrogen dependent dari apa namanya proliferasi endometrium bisa memicu ya, pasti ya memicu tumbuhan yang lain. Nah ini tentunya yang normal saya nggak tahu gitu ya, karena bukan ahlinya. Oh ini skin wortel. Ini sama ini apa ini? Apa itu? Apa itu? Bahasa gaulnya apa? Virus. Apa bahasa gaulnya? Kalau ada skin buat kita apa itu? Buat apa ini? Ada kan? Belum. Itu bentuk umum dari kutil. HPV kan strainnya banyak ya, virusnya banyak ya. Sudah pada vaksin HPV belum ya ibu ini? Waduh, nggak tahu. Masih di bawah 20 atau di atas 20 sekarang? Bawah 20 ya. Ya pas vaksin HPV belum? Belum? Vaksin lah ya. Vaksin lah HPV. Untuk mengurangi ya, bukan pasti mengobati ya, mengurangi risiko apa? Siapa yang pada wanita? HPV wanita, HPV wanita CA, HPV wanita CA, cantik. Bapak apa kali itu? Ya itu namanya ya common knowledge untuk kedokteran. Hipertrofi, nah selnya sama, cuma ukurannya besar. Contohnya ya orang gym ya, fisiologis, patologis ya. Biasa standar. Uterus juga ya. Uterus kalau hamil dia ukurannya besar. Ya. Nah ini ya. Kenapa kalau jantung hipertrofi kok buruk ya? Karena seperti ini ya. Ini kan fungsi olesa ya mereka ya. Betul ya. Yang bisa garuk punggung. Fungsi olesa ya. Seperti ada dengan jantung itu ya. Ini apa ini? Jantung belum kemarin ya?
Udah ya. Nah, ini apa kira-kira? Yang atrium yang mana, yang ventrikel yang mana kira-kira? Kalau hipertrofi pasti rata-rata apanya? Berarti hipertrofi yang mana? Ini ya? Iya. Ini atriumnya tinggal segini. Yang normal segini, ini besar. Itu kan Ini yang semua. daging tok itu harusnya kan bukan daging ya. Harusnya dia space kosong untuk tempat darah. Kontraktilitas menurun sama dengan tadi ya, fungsi oresa ya. Nah, atrofi, siapa yang nggak tahu atrofi? Anda pas COVID kemarin ya, rebahan terus, berat badan turun padahal makan terus. Itu bukan badannya tambah kurus, bukan ototnya mengecil, lemaknya nambah ya. Bisa lemak ototnya atrofi, lemaknya nambah. Jadi seakan-akan badan nambah gede turun tapi padahal lemas badannya ya. Karena kehilangan mati ya. Ada yang tahu ini? Ductus thiroglossus apa itu? Kemarin dibahas nggak yang kemarin? Ingat nggak kemarin? Pernah dengar nggak? Kira-kira ductus dari mana ke mana itu kira-kira? Kalau dari kata-kata ya, dulu waktu kita embriologi kita punya saluran itu sebesar makin besar kecil ya. Tapi ada beberapa yang masih ada. Biasanya di bawah ini ya, di bawah mandibula, bawah rahang paling bawah di atas tiroid, di atas jakun ya, jendol. Tapi nggak sakit, nggak tanda-tanda radang nggak. Ya. Nah, ini atrofi. Pernah dilihat semuanya? Pernah? Ini anggap aja kalau atrofi itu ingatnya tuh orang stroke aja ya. Dia kan nggak pernah dipakai ya, disuse ya. Pasti kan ototnya langsung sampai semua. Betisnya seperti orang polio, tau orang polio. Yang kalau di apa namanya lampu merah itu yang jalan di ayun-ayun kakinya itu kan ya, itu kayak nggak ada tonus ototnya sama sekali. Nah, itu namanya atrofi. Karena sarafnya putus ya, karena blood supply-nya nggak ada, tidak diberi nutrisi, tidak ada stimulasi hormon maupun fisik, aging ya, pressure. Ini seperti orang stroke semua ya, bisa dibayangkan ya. Nah, ini kalau orang PA dikasihnya begini, misalkan ya dikasih begini, SSPA begini, tolong dong ini dicek ini ada masalah nggak di bagian lobus frontalnya misalkan gimana. Dia potong lobus frontalnya, dia cari sih, potong-potong jadi baca. Dia dulu secara makros potong-potong, dia bentuknya gimana potongnya, dia ketemu nih ya, potong-potong gitu ya. Kira-kira yang atrofi yang kiri apa yang kanan? Yang mana? Apa B? Apa B? Ini kan bahasa atrofi ya. Kira-kira atrofi yang A apa B ini kira-kira? Patokannya atrofi ya kan? Yang mana ini? Bedanya kita sama primata. Primata itu mungkin volume otaknya sama dengan kita, namun kita lebih padat, ya. Jadi yang lebih padat yang mana kira-kira? Iya, betul. Gampangnya virusnya renggang-renggang ya. Virusnya renggang-renggang. Bisa renggang apa atrofi? Ada yang masih ingat ini namanya? Ini lobus frontalis yang atas sampai bawah ya? Terus di itu gimana nih? Ada tulisan di bawah ya? Dipotong gimana?
pada ini apa namanya berkurangnya blood supply. Kalau arteri renalisnya, arteri renalis apa dari mana? Saudara boleh langsung kan enggak kan? Langsung. Namanya lewat apa? Langsung tuh. Dia masih harus tahu finalis, tapi kan ada namanya yang kompleks ini. Dia kan kecil sih ya. Pernah denger ini enggak? Hijaunya dari sini jadi sini. Oh itu tadi videonya ngoceh. Gak pikir dipotong. Ini penting. Ini adalah perubahan sebuah sel normal menjadi sel normal lainnya. Ya. Bedanya sama ini sama displasia, sel normal berubah menjadi sel lainnya tapi tidak normal. Kalau metaplasia perubahan sel normal menjadi sel lain tapi tetap normal. Paham ya? Contohnya ini. Pada orang perokok ya, traktus respiratornya berubah ya. Jadi squamous semua ya. Di atas sampai bawah, makanya orang perokok rata batuk-batuk karena tidak ada efek silia dari gitu kan ya, sama orang perokok ya. Terus diludahkan gitu karena tidak ada yang menggerakkan itu keluar. Esofagus juga sama ya, berubah karena ada kena paparan asam lambung terus. Kenapa dia berubah? Karena ada ini, karena ada stres dari luar, maka dia harus berubah karena untuk adaptasi ya. Alhamdulillahnya adaptasinya berubah menjadi sel yang masih normal. Siapa yang menjamin itu? Wallahu a'lam. Kita menjamin ya. Jadi apakah kita bergantung pada takdir? Kita sebagai siapa yang termasuk 5% populasi laki-laki di Indonesia di sini? Tahu ya? Ada yang tahu ya? Survei 95% laki-laki di Indonesia merokok. Ini ya pada cervix ya, pada cervix udah belajar ini anatominya, udah belajar anatomi apa histologi cervix udah ya, ada bagian apa namanya itu yang perpindahan itu namanya? Gitu. Bukannya berubah ya. Iya. Dia tuh sebenarnya ya. Nah, ini ya contohnya ya. Kalau pada cervix ada mulai displasia, nanti bisa menjadi apa namanya? Kita akali gimana supaya bisa diusahakan normal. Ada ini teman saya karena rajin sekali ya, dia slide-nya 100 semua ya. Gak usah banyak-banyak ya. Nanti malah muntah gitu ya. Ini ada yang tanya enggak? Ini apa namanya? Menurut saya minimal terminologi ini paham ya. Minimal banget ini. Minimal banget. Ditanyakan enggak? Contohnya aku ingatnya tadi rokok yang awalnya dia kalau mengasilnya jadi squamous nampak pas ya terus yang esophagus tadi yang dia barat esophagus atau apa itu displasia bukan metaplasia.
Dia suka sel kolom, dia sel kolom. Nanti ada materi tentang karsinogenesis ya. Ada tuh? Karsinogenesis ya. Proses pembentukan kanker. Nah itu saya lebih prefer Anda mencoba membedah di bagian ada nanti mungkin beberapa orang yang ngomongin tentang garis besarnya secara seluler. Nanti ada beberapa yang ngomong biologi molekulernya. Ya. Mungkin kalau secara umum susah karena kanker sifatnya biodiversity, yang mana tiap kanker memiliki sifat dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Mungkin kalau nanti membahas biologi molekuler bisa ambil beberapa contoh kanker saja yang paling populer, mungkin kanker serviks, kanker payudara, sama apa? Kolorektal atau nasofaring mungkin boleh. Ada beberapa contoh aja, kalau dibahas semuanya kan beda-beda. Setiap kanker punya karakteristik masing-masing. Jadi pelajaran hari ini cuma tentang inflamasi secara umum ya, 5 tanda kardinal, polimorfonuklear, dan tentang macam-macam adaptasi sel. Ya. Jadi tanyakan nggak? Apakah ini akan berlanjut lagi? Ya, nanti ketika Anda masuk ke bagian materi tentang penyakit, dibahas lagi tentang tiroid, hiperplasi, hipertrofi dibahas. Tentang nanti ketika semua jenis penyakit akan dibahas, metaplasi, displasi, dan anaplasi juga dibahas semua. Jadi sebagai landasan saya rasa nggak terlalu banyak, ya cukup ya. Yang bertanyakan nggak?